Halo semua, kali ini gue sangat excited karena gue akhirnya punya kesempatan lagi nih buat nyobain laptop gaming si ROG. Bukan seri yang biasa, tapi ini dia, si birunya. Nah, jadi apa sih yang menarik dari si biru ROG ini? Nanti akan kita bahas, tapi seperti biasa kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel saya Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Dan langsung aja nih, kita kulik laptop gamingnya si ROG ini, yaitu ROG Strix G531GW Glacier Blue. Warnanya Glacier Blue guys. Tapi seperti biasa sebelum gue mulai, gue minta kalian untuk subscribe dulu channel ini. Dan kalau kalian kepo dengan performa laptop gaming ini, gue minta kalian untuk tonton videonya sampai habis, oke? Oke, jadi langsung aja, si G531GW ini gue dapet belum lama dari si Asusnya nih. Dan ini pertama kali juga nih gue megang line up terbarunya untuk si gaming dari punya Asus. Ya gue tahu gue telat, cuma memang karena kita slow gitu reviewnya, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Gue di sini cuma mau nge-share buat kalian yang memang belum tahu aja nih tentang laptop si Glacier Blue ini. Nah, jadi apa sih yang baru dari laptop ini? Langsung aja kita bahas. Dan kebetulan juga nih daily driver gue pakai ROG seri sebelumnya. Jadi mungkin kayak gue bakalan senggol dikit nih untuk di compare dengan ROG-nya gue, yaitu si GL504GS. Tapi sebagai formulanya mungkin gue mau bahas dulu nih dari segi desainnya. Bagian yang menurut gue bisa menarik perhatian gue saat pertama kali gue pegang si laptopnya ini, yaitu di bagian warnanya. Warnanya ini mereka bilang adalah Glacier Blue, yang mana warnanya itu biru metalik yang agak keabu-abuan kalau kena pantulan cahaya. Ditambah dengan tekstur gamingnya si ROG ini, si metal brush seperti menandakan ini adalah notebook gaming special editionnya si ROG kali ini. Ya memang mungkin sih, di Zephyrusnya juga ada seri Glacier Blue-nya. Cuma gue agak bingung untuk si ROG ini. Jadi untuk pilihan warna si Asus ini, si Glacier Blue ini, mereka itu mau nargetin ke siapa nih usernya? Soalnya kan kalau misalkan gue lihat si desainnya ini, si Glacier Blue ini kayak agak girly gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat lagi dari segi desain bodinya gitu ya, bentukannya malah nggak ada feminim-femininnya gitu ya, masih tetap garang. Tapi memang secara overall pemilihan warnanya ini menurut gue pribadi ya udah cukup baik lah. Si Asus ini ngasih pilihan warna fresh yang mana biasanya itu untuk di laptop gaming kalau nggak hitam ya merah gitu ya. Ya kelihatannya jadi lebih adem lah ya, bawaannya laptopnya itu nggak panas, padahal mah ya panas-panas aja kalau misalkan dihajar maksimal. Desain bodinya kali ini juga sama dengan ROG Strix lainnya, yang mana tidak simetris antara sisi satu dengan lainnya. Agak ganggu sih buat gue yang suka bentukan simetris. Lalu terdapat sedikit bumper belakang kalau kita tutup laptopnya, dan bagusnya ini, si Asus bisa mendesain hinge-nya agar tutup nih bumpernya ketika kita buka layarnya. Si desain simetris ini pun gue rasa ngebuat layout keyboardnya ini jadi nggak bisa ditambah layout numpadnya dan cuma ditambahkan beberapa tombol fungsi di sisi kanannya aja. Padahal kalau kita cek dengan ROG Scar 2 gue ini, ukurannya sama, masih bisa nih disematkan layout numpadnya. Cuma gue nggak tahu sih ya, untuk layout numpad itu penting nggak sih buat kalian? Kalau gue sih ya cukup penting, karena kan gue biasanya itu pakai keyboard yang full layout gitu ya. Jadi kalau misalkan gue tiba-tiba menggunakan laptop yang nggak ada numpadnya, jadi nggak biasa aja gitu. Apalagi kan gue suka refleks nih untuk pencatan tombol enter. Gue biasa pencet tombol enternya tuh di layout numpadnya ini, bukan yang di biasa yang tengah itu. Ada sedikit keanehan juga kalau misalkan kita lihat tombol tambahannya si ROG-nya ini, yaitu ada dua tombol untuk pengaturan fan-nya. Ya gue nggak tahu sih tujuannya untuk apa dan mengapa mereka taruhnya berdekatan, cuma ya gue bisa bilang aja lah untuk si ROG ini. Build quality si laptop ini seperti biasa sudah pasti cukup tebal tanpa ada sisi kopongnya. Layarnya pun juga begitu, nggak gampang flashing kalau dimainin, sehingga dampak positifnya kita bisa buka laptopnya dengan satu jari tanpa perlu takut laptopnya keangkat ataupun layarnya menyong-menyong. Dan ngomongin layarnya ini, layarnya masih menggunakan panel IPS anti glare di 1080p di refresh rate 120Hz. Berukuran 15,6 inci, bezel tipis di bagian samping atasnya dan tebal di bawahnya. Cuma yang beda kali ini, si Asus tuh nggak ngasih webcamnya untuk di laptop yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian mau vidcon ataupun streaming, ya perlu beli lagi nih webcamnya. Dan lagi pula, untuk webcam bawaan kan biasanya tuh ya gimana gitu ya kualitasnya. Jadi menurut gue sih nggak ada webcam bukan berarti jadi deal breaker lah untuk laptopnya ini. Terakhir desain portnya kali ini cukup unik nih, yaitu untuk power, Type-C, HDMI dan RJ45 ada di sisi belakang laptopnya, dan di sisi kirinya ada 3 buah USB-A dan audio jack kombonya, serta tidak ada colokan untuk di sisi kanannya.
So, secara overall desainnya ini mungkin bisa jadi sebuah experience yang baru nih buat kalian para pengguna yang udah sebelumnya tuh pakai ROG juga. Tapi buat gue pribadi, gue sih kayaknya bakal masih lebih milih stylenya si Scar 2 ataupun Strix sebelumnya dibanding si generasi barunya ini. Ya preferensi masing-masing sih, cuma kan kalau buat gue sebuah laptop yang nggak terlalu gaming gitu ya, laptop gaming nggak terlalu gaming, itu memiliki nilai plus nih buat gue. Even si G531GW ini menurut gue sih nggak terlalu gaming-gaming amat gitu ya, cuma kayaknya gue gatel gitu sama desain asimetrisnya ini, kenapa nggak dua gitu ya. Ditambah lagi dia juga ngorbanin untuk numpad-nya, jadinya gue lebih nggak biasa lagi gitu. So for overall design si laptop ini mungkin kayaknya sih bukan pilihan buat gue. Itu bukan karena jelek ya, cuman kayak bukan cocok aja, nggak cocok lah gitu. Oh ya, untuk RGB-nya si keyboardnya pun masih menggunakan RGB 4 zona, dan di sisi bawahnya terdapat 5 zona warna yang bisa di custom sendiri lewat Armoury Crate-nya si ROG. Oke, langsung aja kita bahas ke performa laptopnya. Dan untuk spesifikasi G531GW ini tetap masih menggunakan spek CPU Intel Gen 9-nya yaitu 9750H. GPU-nya RTX 2070, RAM 16GB, serta storage-nya sudah menggunakan 512GB SSD NVMe. Dan ya, untuk racikan spek seperti ini akan dibanderol harga yang cukup tinggi, yaitu di sekitaran 29.999.000. Ya, masih make sense lah untuk racikan spek seperti ini. Apalagi kan ini mungkin juga dengan desain barunya, dengan warna barunya, bisa dibilang fresh untuk kalian yang bosen dengan laptop yang desainnya itu-itu aja. Performa yang diberikan di laptop ini terlebih untuk CPU-nya, gue bisa bilang sih kurang lebih akan sama gitu ya dengan laptop-laptop lainnya yang memiliki konfigurasi CPU seperti laptop ini. Pastinya udah standar bisa main game di settingan tingginya, bahkan sudah cukup nyaman untuk digunakan sambil ngedit juga, ngedit di Premiere. Tapi dengan kombinasinya kali ini, yaitu menggunakan RTX 2070, laptop ini pun cukup bisa memberikan experience yang akan jauh lebih lagi untuk para gamer yang suka main game AAA yang ngincer settingan tingginya. Karena kan game-game sekarang juga sudah memerlukan fitur si RT Core-nya ini untuk ngegenjot si ray tracing ataupun efek lighting yang ada di gamenya. Kalian bisa cek lagi aja nih untuk perbandingan skor di 3D Mark yang untuk Port Royal-nya atau pengetesan ray tracing-nya. Di GPU RTX 2070 ini bisa ngasih skor yang sangat jauh ketimbang sama laptop gua yang masih cuman GTX 1070 aja. So pastinya pengguna laptop ini pun udah bisa ngasih hasil yang sangat baik. Ingat, baiknya itu dengan catatan game yang kalian mainin memang membutuhkan si RTX-nya. Kalau enggak, ya paling performanya beda 20-30%an doang. Selain dari penggunaan untuk game-gamenya, dengan spesifikasi RTX pun bisa ngebantu kalian dalam bagian desain 3D yang memerlukan fungsi si RT Core-nya. Ya, gue sih belum mahir nih tentang 3D modeling, cuma dari info yang gue dapet, sudah mulai ada nih beberapa software ataupun plugin-nya yang sudah bisa memanfaatkan si RT Core dari RTX-nya ini. So, mungkin kalian yang suka mendesain akan bakalan suka nih dengan laptopnya ini. Oke, sebetulnya untuk performa editing di Premiere bagian preview ataupun ngeditnya langsung, tanpa gue melakukan tes di laptop ini pun gue udah bisa nebak nih untuk performa editing di video 4K pasti akan terasa cukup enak. Karena ya kalau misalnya kita tes pakai laptop kelas menengah aja udah cukup enak gitu ya, apalagi laptop ini sudah menggunakan RTX 2070, pasti performanya itu cukup ngedongkrak. So, gue pun gak ada komentar yang banyak nih untuk performa saat proses editingnya. Jadinya langsung aja nih kita bahas untuk pengetesan saat ngerendernya. Pengetesan render di sini pun waktu yang dihasilkan bisa memangkas hampir setengah waktu dari laptop-laptop kelas menengah yang menggunakan CPU yang sama dan GPU-nya ini di GTX seri 16.
So, mungkin ini memang nilai plus nih yang akan kalian dapatkan untuk di segi produktivitasnya. Cuma mungkin limitasi yang kalian akan temukan ketika kalian gunakan laptop ini untuk ngedit, ya paling di bagian storage-nya aja. Ini kan bawaannya cuma 512 GB doang gitu ya. Menurut gua itu sangat-sangat sedikit, apalagi kan ini laptop gaming. Pasti kalian bakal install gaming juga kan. Jadi kayaknya agak gimana gitu ya. Nggak jadi deal breaker juga sih, kalian kan juga masih dikasih opsi tambahan untuk storage-nya di ukuran 2,5 inci. Jadi kalau misalkan kalian kurang di 512 GB, kalian bisa lagi nih tambahin SSD mungkin 1 TB gitu untuk si laptop ini gitu ya. Jadi ya tugas terakhir kalau setelah kalian beli laptop ini paling nabung lagi gitu untuk SSD-nya. Dan hati-hati juga kalau misalkan kalian mau upgrade ataupun buka casing bawahnya, karena kan di bawahnya laptop ini kan ada garis RGB gitu ya. Pastinya kalau misalkan kalian buka case-nya, bakalan ada kabel fleksibel untuk power si RGB-nya ini. Jangan sampai kalian nggak sengaja terus putus, ya jadinya ribet gitu ya. Ya pokoknya kalau kalian pusing mending ke service centernya aja kali ya, lebih aman. Semenjak ROG meluncurkan software konfigurasi terbarunya, yaitu si Armoury Crate, dan memberikan opsi power mode Windows-nya, menurut gue sangat membantu dalam penggunaan mobile-nya, karena memang si laptop ini akan di-set menjadi super low power-nya. Gue pun tes ketahanan baterai si laptop ini di mode Windows-nya, mungkin gue rasa 4 jam cukup tahan nih baterainya. Ya walaupun cuma bisa dipakai buat tugas office doang, lumayan bantu lah menurut gue. Dan persoalan thermalnya pun di ROG ini sudah menggunakan desain pendinginan barunya, yaitu 3D Flow Zone. Jadi intake-nya ini dari sisi atas bawahnya dan di exhaust-nya ada di sisi belakang dan samping kanannya. Ya performanya sih kurang lebih sama dengan pendinginan lainnya. Ideal di suhu 4751 dan untuk maksimumnya ini bisa mencapai sekitaran 89-92 derajat Celcius. So mungkin langsung aja nih gua kasih kesimpulan untuk laptop gaming ROG kali ini. Oke, jadi si ROG G531GW ini mungkin gue bisa bilang ini adalah laptop facelift-nya dari segi ROG sebelumnya. Karena kan dari spek mungkin hanya ada update minor doang gitu ya. Yang sebelumnya dari Intel Gen 8, sekarang jadi Intel Gen 9. Dan GPU-nya pun sama-sama ada yang memiliki konfigurasi di RTX 2070-nya. Yang jelas beda banget ya pasti dari desainnya ini. Cukup dirombak dengan desain asimetrinya ini ya mirip facelift-nya mobil lah jadinya. Jadi kayak mesinnya upgrade minor, tampangnya ada yang diubah. Tadinya hampir gue mau nyodorin lagi nih minus untuk si laptop ini, yaitu di bagian displaynya. Displaynya ini kan udah 110 Hz, jadi kayak downgrade gitu kali ya. Cuma ternyata gue sadar gitu ya. Si seri 6G ini agak melepaskan diri untuk dari SCAR ataupun Hero 3-nya. Jadi it's okay lah ya untuk mendapatkan display di 120 Hz saja. Lagi pula untuk SCAR 3 dia itu udah bisa 240 Hz katanya. Gue sih belum nyoba, kayaknya sih bakalan keren. Gue pun juga nggak mau ngebias juga nih kasusnya, cuma memang untuk display 120 Hz ke 144 Hz itu sedikit banget nih perbedaannya. Gue pun sulit nih ngebedainnya kayak gimana, makanya gue menganggap ini tuh kayak bukan suatu deal breaker untuk si laptopnya, apalagi kan gue juga suka ngedit. Jadi refresh rate tinggi kan kayak kurang kepake aja, ya gitulah. Apakah worth it buat kalian beli laptop ini? Ya menurut gue sih worth it aja nih kalau memang kalian lagi ngejar spek laptop yang seperti ini gitu ya. Desainnya pun menurut gue masih cukup oke, cuman kan gue itu nolak bukan karena gue nggak suka gitu ya. Ya gue lebih prefer sama laptop gaming yang minimal desain aja, sama nggak banyak lekukan-lekukan gamingnya lah gitu ya. Selama dalamannya oke, ya kenapa enggak kan? Tapi ya tetaplah balik lagi pilihan itu ada di kalian semua. Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop gaming si ROG G531GW ini dengan seri 6G ya. Terima kasih udah dengerin opini gue, silahkan komentar tentang pendapat kalian dari laptop ini. Mungkin kita bisa ngobrol gitu kalau kalian nggak suka ataupun suka gitu ya. Dan jangan lupa juga taruh kritik dan saran mengenai video ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar di notif squad ST Media. Dan terpenting juga keep self distancing untuk mengurangi wabah kali ini ya, biar nggak parah gitu ya. Oke udah gitu aja, di sini ada gue Aldi, kameramen ada Sinanda Jati, sampai jumpa di video kali ini.